Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih teman-teman sudah mampir kembali di rumah Ezi Aiza. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia dan selalu semangat ya dalam keberkahan. Amin. Nah, pagi ini aku mau habiskan stok yang ada di kulkas karena kulkasnya mau aku kuras, mau aku bersihkan total ya. Udah sekitar sebulan lebih nggak aku bersihkan karena kulkasku itu kulkas yang tidak bebas bunga es, jadi harus sering dibersihkan ya dari bunga esnya. Nah, di freezer itu ada sisa stok daging sapi. Sebelumnya udah aku pernah olah jadi sop. Nah, sekarang mau aku olah jadi nugget sapi, tapi nggak semuanya diolah jadi nugget sih. Aku mau stok untuk makanan pendamping ASI-nya Aiza ya. Jadi mau aku blender, mau aku chopper daging sapinya. Aku campur sama bumbu-bumbunya simpel aja sih, cuma bawang merah, bawang putih, terus aku mau kasih wortel parut, tepung terigu ya, dan tepung tapioka, pakai telur deh ya. Teman-teman jangan kemana-mana ya, jangan di skip videonya karena di akhir video ini aku mau unboxing keperluan dapur yang insya Allah bermanfaat ya, amin. Oke, kita lanjut ya. Ini aku lagi kupas wortelnya. Sebelumnya udah aku kupas tuh bawang merah, bawang putihnya. Gak ada takaran khusus ya, teman-teman. Aku sesuai stok yang ada. Jadi daging sapinya itu sekitar 250 gram sisa sebelumnya. Mau aku blender semua. Nih, udah aku kupas wortel dan bawangnya, kemudian aku cuci. Bawang merah dan bawang putihnya itu aku jadikan dua bagian, sebagian aku iris-iris, kemudian mau aku goreng untuk campuran daging sapi. Nah, bawang putihnya yang sisanya mau aku potong-potong kasar, terus aku masukkan juga sih ke adonan daging sapi ya, supaya wangi dan gurih. Karena bawang merah dan bawang putih itu kan sebenarnya MSG alami ya, bener-bener gurih banget, apalagi kalau digoreng dulu irisan bawang merah bawang putihnya, terus diaduk dimasukkan ke adonan dagingnya, jadinya wangi dan enak deh. Oke, ini wortelnya udah aku parut, nggak ketinggalan sayur ya, aku pakai wortel parut. Nah, ini daging sapinya aku potong-potong dulu supaya lebih mudah di choppernya. Aku potong-potong semua. Ini bagian dagingnya ya, lemaknya nggak aku bawa karena khawatirnya malah susah dicerna nanti sama Aiza. Karena lebih alot biasanya ya kalau ada uratnya. Aku siapkan food processornya. Ini kapasitasnya besar ya, jadi kita leluasa gitu kalau mau menghaluskan bahan makanan dengan kapasitas yang banyak. Food processor ini nggak terlalu halus ya kalau untuk ngeblender daging sapi, menghaluskan daging sapi, tapi kalau daging ayam dia bisa lembut banget. Aku pernah coba dua-duanya ya, ini hasil review realnya. Kalau untuk daging sapi dia masih berserat gitu, jadi nggak benar-benar halus. Tapi alhamdulillah kalau untuk Aiza yang usianya udah 1 tahun sudah mulai naik tekstur kan ya, udah teksturnya makanan rumah. Jadi alhamdulillah aman-aman aja untuk tekstur daging sapinya, hasil nuggetnya itu alhamdulillah cocok untuk Aiza. Oke deh, tinggal dimasukkan semua, bawang merah, bawang putih yang digoreng, terus bawang putih yang dipotong kasar, kemudian telur. Masukkan juga kaldu bubuk, merica, garam, dan gula. Aku tambahkan sedikit minyak ya, tapi nggak ke-record. Nah, aku siapkan colokannya. Tinggal kita blend semuanya sampai dirasa cukup teksturnya, dirasa halus. Terus kita siapkan ke wadah, kemudian tambahkan tepung tapioka, tepung terigu, dan juga wortel parutnya.
Tinggal diaduk semuanya sampai benar-benar teraduk merata. Udah deh, tinggal siap-siap dikukus. Nah, sebagian aku jadikan nugget, sebagiannya lagi aku stok. Setelah dikukus itu aku potong-potong untuk disimpan di freezer, bisa untuk tambahan makanan Aiza, entah itu sop ataupun nasi tim ya. Gitu. Kita simpan ke wadah, kemudian ratakan. Karena tadi udah dicampur minyak sedikit, jadi alhamdulillah hasil kukusannya nggak lengket. Nah teman-teman, ini ada Aezi yang mau ikutan masak katanya. Mau lihat uminya masak. Aku kukus selama kurang lebih 30 menit dengan api sedang ya teman-teman, supaya matang merata daging sapinya. Oke, selain ngukus sambil nunggu kukusannya matang, aku juga cuci piring nih hasil cuciannya. Nah, ini untuk persiapan membuat nugget. Aku siapkan 1 butir telur yang dikocok lepas, aku kasih garam sedikit dan juga tepung roti ya. Setelah dikukus ini sebenarnya udah enak banget ya, aku coba, aku icip. Daging sapi yang udah dikukus ini rasanya enak ya, walaupun belum digoreng lagi tapi udah matang dan gurih wangi. Potongan nugget yang sudah dikukus tadi kita celupkan ke telur, kemudian kita aduk-aduk ke tepung roti, kita balut dengan tepung roti supaya pas digoreng lebih crispy. Teman-teman mohon maaf sebelumnya kalau ada suara Aiza ke record waktu aku ngedubbing, karena memang susah kalau harus nunggu Aiza tidur baru edit video ya, jadi ini disambi-sambi. Setelah semuanya dibalur tepung roti, aku simpan ke freezer untuk stok makanan Aezi dan Aiza. Baiklah teman-teman, kita sekarang unboxing paket peralatan dapur. Nah, ini paket pertama ya. Yuk kita buka apa ya isinya. Nah, ini adalah mini food processor teman-teman, kapasitasnya 250 mili. Baterainya itu rechargeable ya, jadi harus dicas, tapi kita nggak usah ribet sama colokan listrik. Nah, ini ada kabel casannya. Jadi kalau kita kemana-mana mau masak, misalnya mau camping, perlu masak untuk menghaluskan bumbunya, bisa kita pakai mini food processor ini. Banget deh, nggak usah ngulek-ngulek ya. Kalau mau bikin sambal juga bisa loh. Ini aku udah coba dan alhamdulillah hasilnya halus ya, dan praktis banget, nggak usah ribet-ribet. Warnanya putih, minimalis, bentuknya juga kecil tapi dia fungsional, dan senang banget nggak ribet perawatannya. Cucinya pun gampang ya. Kalau mau cuci kita cukup cuci penutupnya, pisau dan mangkuknya ini ya. Belum pemakaian, jangan lupa dicuci dulu ya teman-teman. Untuk mesinnya yang bagian atasnya itu nggak usah dicuci ya. Jangan lupa baca aturan pemakaiannya. Pisaunya juga tajam ya, jadi paket komplit deh ya. Untuk teman-teman yang nggak mau ribet, bisa beli mini food processor ini. Nanti link pembeliannya aku simpan di description box, jangan lupa cek description box. Oke, lanjut ke paket kedua. Ini di toko yang sama ya. Aku beli toples untuk tepung-tepungan teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu tadi ya, tepung tapioka aku belum ada rumahnya, belum ada wadahnya. Jadi suka ribet gitu. Kalau kita belum punya wadah untuk tepung, aku nggak punya toples lain juga ya. Jadi aku beli toples ini khusus untuk tepung-tepungan, tapi aku beli juga untuk teh, untuk gula, untuk tepung tapioka, tepung bumbu, tepung maizena. Ini dari bahan plastik yang bagus, kokoh. Jadi kalau kita misalnya beli kemasan tepung-tepungan itu kan biasanya dalam bentuk plastik ya kemasannya. Nah, kalau aku biasanya kalau pakai kan nggak semua kan, sedikit. Nah, biasanya setelah pakai itu kan harus digulung lagi plastiknya, harus dikaretin gitu ya. Jadi aku butuh toples ini supaya bisa menyimpan tepung-tepungan itu lebih higienis aja, lebih terjaga kualitasnya ya, karena ini kedap udara juga, tutupnya juga rapat.
Nah, yang aku seneng dari toples ini, dia itu free stiker teman-teman. Jadi teman-teman bisa pilih stikernya mau apa dan tulis di catatan sebelum check out ya. Sebelum check out kalian harus tulis nama stikernya, nanti label di toplesnya mau apa saja. Dan juga free sendok kayu. Aduh, sendoknya ini halus ya dan estetik deh. Jadi lebih praktis, kita nggak usah pakai sendok lain. Jadi masing-masing toples itu sudah ada sendoknya. Kalau ada stikernya gini kan jadi lebih mudah ya teman-teman kita membedakan pertepungan ini, karena tepung itu kan warnanya putih ya, jadi khawatir tertukar. Kalau kita pakai label atau stiker nama masing-masing tepung memudahkan kita, ataupun misalnya suami kita mau masak atau anak kita mau masak, bisa membedakan tepung-tepungan ini gitu. Nah, ini sendoknya ya, sendoknya dari kayu tuh. Bagus ya, halus dan estetik. Jadi setiap toples itu udah ada sendoknya masing-masing dan ini semua free ya teman-teman. Nah, stikernya ditempel seperti ini ya. Jadi stikernya itu sebenarnya dia transparan, bening, tapi anti air. Jadi kalau kita cuci toples, stikernya itu nggak ngelupas gitu. Nah, teman-teman semua, sekian dulu ya video kali ini. Semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.